Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih disempatkan waktu Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga kepada kita semua yang hadir di sini. Insyaallah mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa Selasa ba'da zuhur kita ada kajian yang mana pada hari ini Ustadz Husnul Akib MPDI yang alhamdulillah sudah hadir tadi memimpin sholat zuhur, kali ini membawakan tema khisos di akhirat. Khisos itu hukuman. Kalau kita bisa nanti dihukum kisos gitu. Jadi 2 kali dihukum gitu. Jadi baiklah, tidak panjang lebar, kita simak kajian ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari kajian ini. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Ya, tak lupa sebelum kajian kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. An la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Rabbanya memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita. Dengan nikmat dan hidayahnya itulah kita dapat menjalankan apa yang Allah perintahkan dan dapat menjauhi apa yang Allah larang. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang dari saya asalnya tadi. Dan sebagaimana yang telah disampaikan pembawa acara tadi, yaitu pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah al-qisasi fil akhirah. Soalnya mungkin antum juga sudah tahu yang namanya qisas di dunia kan ada itu. Bahkan di dalam Al-Quran al-qisasu hayatun. Qisas itu adalah kehidupan. Kenapa? Karena disinilah kalau di dunia ini sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kalau kisos di dunia ini kan ketika dia membunuh orang kan harus dibunuh. Dikatakan al-ainu bil aini.
wal udhunu bil udhuni. Inilah kisos yang ada di dunia. Nah, cuman belum sampai pada kita soalnya. Jadi masih teka-teki lah bahasanya. Tapi kalau nanti di yaumil qiyamah ada kisos juga. Ya, kisos di yaumil qiyamah itu nanti akan terjadi setelah kita melewati sirat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau yang namanya Lum'atul I'tiqad, yaitu kilatan akidah. Beliau menjelaskan bahwa disebut dengan Al-Jisr. Al-Jisr itu yang dikenal dengan sirat yang Allah akan letakkan di atas Jahannam. Yang dikatakan Al-Jisr itu di mana nanti Allah akan meletakkan jembatan ataupun sirat di atas punggung Jahannam, dan disitulah seluruh orang-orang yang beriman yang bisa melewati itu. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir secara i'tiqad itu tidak akan bisa melewati sirat ini. Dan pasti kita akan melewati sirat sebagaimana yang Allah ungkapkan di dalam surat Maryam. Nah, di dalam surat Maryam itu ayat yang ke-71 Allah sebutkan wa in minkum illa wariduha kana alaikum rabbika hatman maqdiya. Nah, di sini disebutkan wa in minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kalian semuanya melainkan akan mendatanginya. Yang dikatakan al-warid sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir, bahwa al-warid itu adalah mendatangi neraka. Kenapa disebut mendatangi neraka? Karena kita akan melewati. Itu yang disebut dengan mendatangi neraka, itu adalah melewati sirat itu. Jadi orang-orang yang beriman ini nanti akan melewati sirat yang sudah ditentukan oleh Allah. Dan orang-orang yang beriman yang melewati sirat ini diungkapkan oleh Nabi, ada yang lewatnya itu seperti kilat. Kalau antum sudah pernah dengarkan hadis ini, ya. Jadi ada orang yang lewatnya itu seperti kilat, itu nggak bisa kita bayangkan itu. Ada orang yang lewatnya itu merangkak, yang terakhir itu merangkak. Ya, merangkak inilah yang ditakuti oleh siapa? Oleh Abdurrahman bin Auf. Dari mana kita tahu bahwa Abdurrahman bin Auf ini takut kalau merangkak di atas sirat? Dulu di Madinah itu pernah terjadi krisis, paceklik, orang nggak bisa makan sudah. Nah, pada waktu krisis inilah Abdurrahman bin Auf ini seorang saudagar yang berhasil dia, yang terkenal. Abdurrahman bin Auf luar biasa. Ya, kalau diukur dengan kekayaan orang Indonesia, wah nggak terukur sudah. Nah, ketika malam hari itu turun, ya abang, dagangannya ini dari Sam. Kebanyakan Madinah, Mekah itu kan dagangnya kan di Sam sana, ya, yang sekarang sedang konflik itu. Ya, di Sam itu, disitulah turunnya itu malam hari. Kenapa? Supaya tidak tahu yang lainnya. Dan diturunkan di ujung Madinah. Begitu malam hari turun, terdengar di kota Madinah. Aisyah mendengar suara apa ini? Maka ada yang menjawab, itulah dagangan Abdurrahman sedang diturunkan. Apa? Aisyah berkata, wailun li Abdurrahman, celaka Abdurrahman. Kelak dia akan merangkak di atas sirat. Kenapa? Karena orang dalam keadaan seperti ini, dia sempat untuk menurunkan dagangannya untuk dijual. Kalau bahasanya seperti itu dia. Maka dikatakan wailun li Abdurrahman, celaka Abdurrahman. Akhirnya hal ini didengar oleh Abdurrahman, maka siangnya tidak jadi dijual itu dagangan itu. Langsung dibagikan kepada penduduk Madinah. Udah dibagikan semuanya. Sehingga pada hari itu tidak ada lagi krisis sudah. Inilah yang terjadi pada diri Abdurrahman karena takut merangkak di atas sirat. Nah, kalau diukur dengan kita, masya Allah, ya alhamdulillah jangan sampai merangkak kita ya. Nah, kita miskin udah miskin, nggak punya apa-apa, masih merangkak lagi, aduh, masya Allah. Ya.
Ini merangkak nantinya itu. Ada yang seperti kedipan mata. Semuanya itu diukur dengan apa? Amal. Yang menyebabkan kita bisa melangkah di atas sirat dengan cepat itu disebabkan dengan amal kita. Makanya jangan sampai di dalam kehidupan ini kita sia-siakan amal yang sudah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Amal apa saja. Kalau kita itu bisa beramal dengan malia, ya dengan malia, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita itu bisa beribadah dengan jasmania, ya kita lakukan. Ini kadang-kadang kita, ketika kita bicara dengan sunnah itu kan apa? Begitu kita melakukan sunnah, itu sunnahnya bukan wajib ini. Nah ini akhirnya sunnah ditinggalkan. Ya contohnya banyak yang terjadi di tengah-tengah kita kan. Sholat qobliyah, ba'diyah itu kadang-kadang kita tinggalkan, apa alasannya? Ya sunnah ini. Nah, sementara sunnah menurut ahli fikih kan ditinggalkan nggak berdosa. Kalau dikerjakan berpahala. Ini ahli fikih. Beda dengan ahli usul. Kalau ahli usul itu setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi wajib semuanya. Nah ini ada perbedaan. Cuma kita ini kan kebanyakan mengikuti ulama fikih dan itu dibenarkan, nggak masalah. Cuma kita dalam melaksanakan sunnah Nabi ini kan untuk menambah amal-amal kebaikan kita sendiri. Jangan sampai kemudian kita perhitungan terhadap amal ini nanti di akhirat menyesal. Nah disinilah setelah kita bisa melewati sirat ini, anak katakan tadi setiap orang muslim itu akan bisa melewati sirat ini. Nah setelah melewati sirat ada lagi jembatan menuju ke surga, ada lagi. Nah ketika kita berada di jembatan yang kedua inilah kemudian kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam jembatan yang kedua inilah Allah tidak intervensi terhadap hamba dengan hambanya. Kalau mengenai hubungan kita dengan Allah, maksudnya hamba dengan Allah, itu kalau kita sudah bertobat, sudah lepas sudah. Cuma yang tidak bisa dilepaskan ini antara kita dengan kita. Inilah yang dikatakan qisas. Kenapa? Karena satu-satunya hakim nanti di akhirat cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah keputusan Allah. Setiap orang yang melakukan kesalahan di dunia bersama sesamanya ini akan diperhitungkan. Ini katakan qisas. Nah, qisas yang semacam ini yang mengerikan. Yang mengerikan. Kenapa? Karena disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala melewati lisan Rasulnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Bukhari dari Sa'id bin Al-Khudri. Nah ini dasarnya ya. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, yukhlasul mu'minuna minan nari fayukhbasuna ala qintaratin bainal jannati wan nar. Rawahu Muslim ya. Apa kata Nabi? Yukhlasu, orang-orang mukmin telah terbebas, maksudnya telah sampai atau telah lulus atau telah selesai melewati apa? Melewati neraka, minan nari, dari neraka. Setelah dan neraka tadi anak katakan tadi, fayukhbasuna, lalu mereka ditahan. Jadi orang-orang mukmin nanti akan ditahan oleh Allah setelah melewati neraka tadi. Ala qantaratin, di atas jembatan bainal jannati wan nari, di antara surga dan neraka. Nah, untuk apa? Yaitu fayuqassu li ba'dihim min ba'din madhalimu kanat bainahum fid dunya. Yaitu Allah akan qisas. Allah akan hukum di antara satu sama lainnya ketika dia melakukan satu kedoliman di dunia. Nah, kedoliman di sini yang dikatakan zalim itu adalah kita menyakiti saudara kita. Itu macam kedoliman. Kadang-kadang kita menyakiti berupa badannya, kadang-kadang kita menyakiti berupa apa? Berupa ini itu apa namanya? Berupa, kalau menyakiti berupa hartanya, kemudian harga dirinya,
Ini kadang-kadang ada orang yang menyakiti dengan harga diri. Kayak apa kira-kira? Kalau menyakiti harga diri kayak apa? Menghina, mencaci, memaki. Inilah diantara yang disebut dengan zalim. Nah, ketika antara kita dengan kita menzaliminya itu, maka nanti di yaumil qiyamah Allah akan berikan kisos, balaslah dia. Karena di akhirat itu sudah tidak bawa apa-apa. Kalau di dunia kalau kita kena hukuman, kalau kita kena kisos, itu kadang-kadang kita bisa bayarkan. Kenapa? Hakim kita kan beda dengan hakim nanti di akhirat masalahnya. Ya, kalau hakim di dunia kan banyak. Nah itulah Pak. Jadi di dunia ini bisa dinego, bisa dibayar dengan harta karena kita punya harta. Kalau kita ngambilnya banyak, ya dia kan bayar masih sisa itu, bebas lagi kita. Lah ini di dunia. Tapi nanti di akhir nggak bisa lagi sudah. Kenapa? Jangankan harta, pakaian aja nggak ada. Ya enggak? Jadi ketika kita dikumpulkan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah itu dalam keadaan telanjang. Udah nggak ada apa-apa kita. Dalam keadaan telanjang. Sampai Aisyah itu terheran sehingga dia itu membayangkan seperti di dunia. Ya Rasulullah, kalau memang semuanya itu seperti itu, bagaimana antara laki-laki dan perempuan? Bukankah mereka saling memperhatikan katanya? Nah, kenapa? Bayangan di dunia. Lah kalau kita melihat yang begitu-begitu kan mata kita kan nggak merasa perih, pokoknya udah seneng aja ya. Begitu kan, itulah kenyataannya. Dan ini Aisyah membayangkan itu. Aisyah membayangkan. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, fi kulli yaumin sa'nin. Nah, dikatakan fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sa'nu yughni. Pada hari itu dalam kesibukan sudah. Nggak bisa memperhatikan yang telanjang itu, nggak bisa diperhatiin. Sekarang di dunia ada contohnya. Coba kalau ada kebakaran satu kampung, itu kadang-kadang ibu-ibu itu udah telanjang itu, nggak ada yang lihat itu. Kenapa? Karena udah sibuk memperhatikan tentang kebakaran itu. Itu di dunia sudah dikasih contoh. Inilah yang terjadi pada diri Aisyah. Nah, karena kita tidak membawa apa-apa, yang menjadi jaminan apa? Nanti kalau dikisas, jaminan apa kira-kira? Amal kita inilah yang akan menjadi jaminan ketika kita diadakan hukum kisas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, ketika itu pernah bertanya kepada para sahabat. Apa pertanyaan Nabi? Atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang disebut dengan muflis? Tahukah kalian muflis itu? Siapa orang yang disebut dengan bangkrut itu? Nah, muflis itu bangkrut. Nabi bertanya kepada sahabat. Sahabat juga menjawab sesuai dengan pengetahuan yang ada di dunia. Yang dikatakan bangkrut itu adalah orang yang tidak punya apa-apa. Duit nggak punya, boro-boro, rumah nggak punya, itu dikatakan bangkrut. Apa kata Nabi? Bukan. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di yaumil qiyamah membawa amal sholatnya. Amal sholatnya dibawa, amal sodakonya juga dibawa, amal hajinya, amal umrohnya kalau dia sudah pergi haji ataupun umroh, semuanya kebaikannya itu dibawa nanti di yaumil qiyamah. Ternyata banyak orang yang menuntut. Nah, ketika dia menuntut tentang kedolimannya di dunia bersama saudaranya, maka disinilah kemudian Allah memberikan kebaikannya itu kepada orang yang dia dolimi. Masya Allah. Kalau kita tahu, ya, kalau kita yakin terhadap hadis ini, nggak ada orang yang mau berbuat dolim kepada saudaranya. Ya, nggak mau dia. Kenapa? Itu nanti di yaumil qiyamah luar biasa beratnya nanti. Makanya Nabi berwasiat kepada kita apa? Kalau kamu itu berbuat dolim kepada saudara kamu, fastahalalhu, minta dihalalkan. Maksudnya minta dihalal itu minta diampunkan, minta maaf. Nah ini kebanyakan ya, kebiasaan kita. Ketika kita ingin bermaaf-maafan itu menunggu apa? Menunggu lebaran. Lah
Sementara ajal kita nggak tahu. Lah habis dolimin saudara kita, nggak mau minta maaf, mati lagi kita. Siapa yang rugi? Ya kita. Maka saya salut sama orang-orang Timur Tengah. Ya kebanyakan dulu kita pernah berteman sama orang-orang Timur Tengah itu. Itu kalau berantem tuh nggak sampai pukul-pukulan, nggak, paling dorong-dorongan aja dia tuh. Cuma dorong-dorongan aja. Itu untuk mengungkapkan apa tuh jengkelnya itu, cuma didorong aja itu. Nah, ketika setelah dorong-dorongan langsung rangkul-rangkulan dia, minta maaf. Coba kalau kita disakiti gitu sampai mati katanya. Kadang-kadang sampai 7 turunan nggak diampuni itu, masya Allah. Inilah rusaknya kita itu, kenapa? Ini karena kurang pengetahuan kita. Kalau kita mengetahui tentang amal yang akan menjadi jaminan nanti di yaumil qiyamah, ya kita ngapain kita berbuat dolim? Ya memang syaitan itu begitu. Maka ketika kita berbuat salah dengan saudara kita, secepatnya itu pula kita mau minta maaf. Itu yang dikatakan Nabi, fastahalalu, minta dihalalkan. Sampai seperti itu. Baik itu sama istri maupun sama suami, sama itu nanti kalau sampai di dunia nggak minta maaf, ya sudah nanti di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud kisos nanti di yaumil qiyamah. Hati-hati, ini termasuk beriman kepada yaumil akhir. Dan inilah yang akan dihadapi oleh kita semuanya. Kalau kita di dunia ini sudah bersih dari nilai-nilai syirik, maka jangan sampai kemudian kita dikisas oleh Allah semacam ini. Kenapa? Karena yang menyelamatkan kita pertama adalah lepas daripada kesyirikan. Kenapa? Karena itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah ketika kita sudah terlepas dari Allah bersama kita, maka kita satu lagi, yaitu sesama kita. Kalau kita dengan Allah, ya kadang-kadang kita ini kan sering bermaksiat kepada Allah, maka kita minta ampun kepada Allah. Andaikan kita tidak mendapatkan pengampunan ketika di dunia ini, kita masih punya harapan nanti di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa hambanya selain daripada dosa syirik. Itu akan diampuni. Tapi kalau antara hamba dengan hamba, Allah nggak ikut campur sudah. Ini yang harus kita sadari betul. Jadi antara kita dengan kita, itu Allah nggak ikut campur. Tapi kalau antara kita dengan Allah, masih punya harapan Allah akan mengampuni selain daripada dosa syirik. Tapi kalau dosa syirik, itu Allah nggak ampuni. Andaikan yang dimaksud di sini dalam surat An-Nisa itu, yang dimaksud adalah ketika kita menyekutukan Allah. Pahamkan Bapak yang dikatakan menyekutukan Allah, yang selama ini Bapak tahu tentang syirik itu yang kayak apa? Cuma tanya aja, bukan ngetes saya enggak. Nanti kalau ini kan tinggal nambahin aja kita ya enggak. Kita kan sama-sama belajar Pak, ya enggak. Kata kita ini sama-sama belajar. Ya udah sama-sama tua ya enggak. Coba yang Bapak selama ini Bapak ketahui tentang syirik itu yang bagaimana? Syirik menduakan Tuhan. Ya, yang sama ini kan dikatakan menyekutukan Allah kan gitu kan. Cuma menyekutukan Allah. Sebenarnya yang lebih mendekati kemudahan bagi kita untuk memahami kesyirikan itu adalah memberikan hak Allah kepada selain Allah. Jadi Allah itu punya hak. Hak Allah itu banyak, hak rububiyah, hak uluhiyah, hak asma wa sifat. Itu hak Allah kita berikan semuanya. Lah sekarang hak rububiyah, Allah itu yang menciptakan segala-galanya. Kemudian Allah yang berhak untuk memberikan kepada hamba-hambanya. Lah ternyata hak Allah kita ambil, diberikan kepada selain Allah. Nah, contohnya umpamanya kita ingin rezeki, diberikan kepada selain Allah. Nah, kadang-kadang ke Gunung Kidul, ya enggak? Lah itu, ini kan memberikan hak Allah kepada selain Allah. Kalau kita tahu bahwa yang memberi rezeki itu Allah, bukan mereka, maka Allah punya apa? Punya ketentuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi.
dan yang disebut dengan hadis nuzul. Pernah dengar hadis nuzul, Pak? Apa Pak hadis nuzul? Kira-kira yang dikatakan hadis nuzul itu di setiap pertengahan malam Allah itu turun dari dari arsy ke sama dunia. Tahu sama dunia? Langit dunia. Tahu Pak langit dunia? Langit dunia itu adalah langit yang kita lihat ini nih. Itu namanya langit dunia. Jadi yang kita lihat sekarang ini yang disebut dengan langit dunia. Dan di situ Allah berjanji, kalau ada di antara hambaku yang meminta kepadaku, anak kasih. Dan kalau hambaku bertobat, anak ampuni dia. Ini janji Allah. Dan Allah juga berjanji, kalau ada di antara hambaku menadahkan kedua tangannya, lalu dia menangis, lalu kemudian saya tidak kasih, anak malu. Jadi Allah itu punya sifat malu. Jadi kalau hambanya tidak diberi, Allah malu. Nah, cuma kadang-kadang kita salah persepsi. Nah, karena kita minta rezeki itu prestasi kita interpretasi kita itu atau pemahaman kita bahwa rezeki itu adalah harta. Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Karena madhab orang kita ini, madhab timur ini kenapa? Rezeki itu harta. Jadi kalau nggak dikasih harta, nggak kasih rezeki katanya. Materi. Nah, materi ya namanya apa? Materialisme. Materialisme. Jadi rezeki itu diartikan apa? Diartikan itu harta. Pada rezeki itu banyak macamnya, Pak. Kesehatan rezeki, ilmu rezeki, semuanya yang diberikan oleh Allah ini rezeki lah. Ketika kita minta rezeki, ya Allah berilah aku rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah, tapi nggak dikasih harta, tapi dikasih kesehatan. Masya Allah, sehat itu mahal. Nah, ada orang dikasih rezeki berupa harta, masuk terus ke rumah sakit dia. Nah inilah harus kita pahami bahwa rezeki itu adalah apa yang diberikan oleh Allah, itu rezeki. Nah inilah sehingga kadang-kadang kalau nggak dikasih rezeki, saya udah minta nggak dikasih sama Allah katanya. Nah ini salah, ini salah. Sementara Allah sudah berjanji, kalau Allah nggak ngasih, malu Allah. Nah, makanya kalau kita tahu tadi, minta kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Ini minta selamat, ini kan hak Allah. Dikatakan assalam kan, Allah itu adalah assalam. Bisa memberikan keselamatan. Hanya yang bisa memberikan keselamatan dunia adalah Allah. Minta kepada selain Allah. Ini memberikan hak Allah kepada selain Allah. Wah, akhirnya timbul ilmu kebal ya. Nah ini untuk selamat supaya akhirnya inilah diantaranya. Nah, ini antara kita dengan Allah. Kalau kita bertobat, Allah ampuni sudah. Allah Ghafurun Rahim. Dan kalau kita sampai meninggal tidak bertobat, nah ini innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dia tidak bertobat, jadi ampuni sampai nanti di yaumil kiamat. Kalau dia enggak bertobat, kalau bertobat Allah ampuni sebesar apapun dosa kesyirikan yang dilakukannya. Tapi kalau dia bertobat, Allah ampuni sudah. Bahkan Allah berjanji, setiap orang yang bertobat kepada Allah, maka keburukannya itu akan diganti kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu faedahnya kita bertobat. Jadi disinilah kembali kepada materi tadi, bahwa kisos itu adalah antara kita dengan kita. Tapi kalau antara kita dengan Allah, sudah terbebaskan kita. Kenapa? Sudah bisa melewati sirat. Masya Allah. Inilah diantaranya yang dapat Anda sampaikan. Kalau kita mau ini panjang juga ya. Mungkin Bapak kan ada waktu yang harus dipenuhi ya. Karena tugas Bapak semuanya. Anda berikan kesempatan ya. Kalau ada hal yang masih samar, apa yang Anda sampaikan tadi walaupun belum semuanya, ya kita berikan kesempatan kepada jamaah untuk bisa bertanya kalau ada hal-hal yang masih samar atau yang belum bisa dimengerti. Pengetahuan anak yang dapat anak bisa menjawab ya kita jawab, kalau belum ya tidak kita jawab. Bersambung ya Ustaz. Insya Allah kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah ya, kadang-kadang kita punya tujuan tujuan kita nggak nyampe juga. Semuanya itu dengan kehendak Allah. Insya Allah Pak, kalau memang kita masih diberikan kesempatan. Silakan Pak. Baik teman-teman,
Jangan liatin yang di depan Pak Iwan, nanti juga. Mungkin ada yang mau bertanya? Bapak? Kalau saya cuma gini, Ustaz. Kan kita pernah berbuat salah gitu kan. Itu kan harusnya dihukum, tapi baru terungkapnya di kemudian hari gitu kan. Apa yang kita lakukan, misalnya anggaplah kita dulu jarang sholat, pernah apa segala macam, itu kan ada hukumannya tuh kan, sudah balik gitu. Nah kita baru tahunya misalnya sekarang, apakah yang kemarin-kemarin itu hukuman itu seperti apa di hadapan Allah? Inilah diantaranya Pak, tadi ketika disebutkan di dalam surat Al-Furqan itu, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Inilah keutamaan orang yang bertobat. Maka ketika kita sudah tadi tahu antara 17 sampai 30 umpamanya, itu masa kelam kita sudah. Begitu 40 tahun, umur 40 tahun sadar kita, lah kita bertobat, maka keburukan yang kita lalui tadi, insya Allah Allah akan ganti kebaikan-kebaikan. Inilah diantara keutamaan orang bertobat. Gak harus ganti. Kalau anggap tuh kalian, kalau pembunuhan, misalnya dia membunuh orang gak ada yang tahu, cuma dia menyadari bahwa dia pernah membunuh, terus mengungkapkan kepada orang bahwa saya pernah membunuh, itu seperti apa? Nah ini yang dikatakan dalam hadis Nabi. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah ad-dam. Ada dua, sholat dan ad-dam, yaitu darah. Nah, ini yang tidak akan yang nggak akan bisa nggak akan bisa dilepaskan, nggak bisa. Maka nanti apa? Cara ininya ya harus memperbanyak amal soleh ketika hidupnya. Kenapa? Untuk mengganti nanti di yaumil qiyamah. Ini makanya di sini kalau mereka itu paham terhadap agama ini, nggak akan membunuh orang tuh, nggak akan. Israel juga Israel. Apalagi itu luar biasa. Itu naudzubillah, makanya itu naudzubillah. Itu udah dia apa? Kalau Israel itu udah nggak bisa lewatin sirat dia, langsung jahanam dia. Oh iya, itu mah udah nggak bisa lewatin sirat dia. Kenapa? Dengan kekafirannya itu. Dengan kesyirikannya dan dengan kekafirannya luar biasa, naudzubillah. Nah makanya di sini Pak, kalau kita paham terhadap agama kita, insya Allah jangankan membunuh orang, memukul orang aja mikir. Kenapa? Darah akan diminta oleh Allah. Nah di situ semuanya Pak, apa-apa yang kadang-kadang kita mendolimi saudara kita, kadang-kadang kita minjam saudara kita yang enggak, akhirnya dilupakan, kemudian nggak mau bayar. Nanti dia yaumil qiyamah diminta. Semuanya. Nah ini makanya disinilah harus kita perhatikan dalam hidup ini. Kenapa? Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Itu Pak di situ. Jadi tetap kalau darah itu apa? Itu Allah udah nggak ikut campur itu. Walaupun kita sudah bertobat, itu tetap akan dituntut oleh Allah terhadapnya. Itu seperti itu. Walaupun orang selingkuh gitu, Pak Ustaz. Pakai mic Om. Yang selingkuh. Ulangi Om pakai mic. Walaupun Buat zina gitu maksudnya. iya, orang yang selingkuh gitu banyak, Ustaz. Itu katanya yang selingkuh itu darahnya halal katanya, Ustaz. Kalau memang dibunuh. Nah begini, darah halal itu harus melalui hakim. Nggak boleh kemudian ya, nggak boleh kita menghukumi sendiri. Nah, harus ada hakim. Kenapa? Karena kita sudah apa? Nah, di sinilah yang dikatakan rajam itu disebutkan dalam surat Al-Furqan. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Kemudian wa yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan tidak boleh membunuh darah yang diharamkan oleh Allah illa bil haqqin, kecuali dengan hak. Apa hak? Rajam. Karena orang itu berzina, maka di dalam hukum Islam kalau sudah pernah nikah maka harus dirajam dia. Nah nggak boleh kemudian kita umpamanya suami nih istrinya selingkuh, selingkuhannya dibunuh. Nah, ini salah kita. Ini apa? Ini kita nggak pernah. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya kita serahkan. Nah hakim yang mutusin, bukan kita. Kenapa? Kita bukan hakim. Nah ini nggak boleh. Ini Islam itu punya aturan.
Nah, nggak main sendiri. Itu nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kenapa? Ente bukan hakim kok main hukum sendiri. Semuanya kayak balik motor, Pak. Nah itu Pak, ini kenapa? Inilah di antara di tengah-tengah kita. Karena emosi, akhirnya apa? Kadang-kadang dibakar, Masya Allah. Itu nanti di hadapan Allah tetap ada. Iya Pak. Makanya kalau kita tahu hukum Islam dan kita benar-benar paham terhadap agama kita, nggak mudah, nggak semudah itu kita. Nah cuman kadang-kadang kita ini apa, orang-orang kita ini kan udah kalau disering polisi mau hilang begitu aja deh. Nah, ini yang masalah. Ini masalah. Nah, ini masalah di dalam negeri kita yang masalah. Nah, apalagi dibiarkan begitu aja. Akhirnya apa? Rakyat menghukumi sendiri, jadi hakim sendiri. Ini nggak boleh seperti itu. Bahasanya hukum rimba itu enggak, ini naudzubillah. Ini seperti itu kan. Bertanya Pak. Pelan-pelan. Pak, bagaimana hukumnya nanti kisos antara suami istri misalkan Pak di yaumil kiamah nanti. Misalkan si suami punya salah pada istri tapi belum sempat minta maaf, istrinya keburu mendahului gitu Pak. Ini Pak, mungkin Anda katakan tadi. Namanya makanya di situ tadi. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, cuman kadang-kadang ego kita yang lebih apa? Yang lebih dominan, ya enggak? Akhirnya apa? Seharusnya dia minta maaf sama kita, bukan kita minta maaf, padahal kita salah. Apa salahnya ketika kita salah minta maaf? Nah, itu seperti itu. Nah, ini ada di antara. Nah, begitu pula istri ketika melakukan kesalahan, itu kan sampai malaikat kan mengutuk itu kan, sampai mengutuk sampai dia itu minta maaf. Ini kadang-kadang istri juga kadang-kadang ego juga dia, ngapain minta maaf? Istri nggak pernah salah. Itu kalau istri nggak pernah salah. Apanya? Istri nggak pernah salah. Yang salah pasti suaminya. Nah, itu kenapa? Karena tergantung dari keegoannya, Pak. Kalau si istri itu kan karena banyak ada istri yang ego itu apa? Ya itu merasa benar aja. Nah, makanya disinilah. Nah, ini di antaranya ini yang terjadi di kita itu. Maka kalau kita memahami agama, kadang-kadang gitu kan. Orang kadang-kadang apa? Beristri dua. Katanya nggak ada. Yang namanya cinta memang nggak ada keadilan. Tapi dalam kehidupan itu mesti. Nah, ini kadang-kadang nggak adil. Suaminya nggak adil. Makanya kan diancam oleh Allah nanti akan miring ketika dia memiliki amal. Miring dia kayak stroke ya. Dia stroke nantinya kalau sampai dia tuh nggak adil. Makanya kata Nabi, kalau masalah cinta memang nggak ada keadilan. Nabi aja nggak adil kok cintanya kok. Nabi itu yang paling dicintai Aisyah. Iya kan. Nah, tapi kalau dalam masalah kehidupan, bahasanya tuh baju 5.000 ya 5.000 dua sama-sama. Nah materi itu harus adil. Tapi kalau masalah cinta tetap nggak ada adil siapapun. Kita sama anak kita aja nggak adil kok. Kan ada antara anak kita yang sekian itu ada salah satu yang kita cintai. Yang lainnya, tapi jangan sampai kemudian kita nampakkan kepada mereka. Kenapa? Itu ada apa? Ada ibrah siapa? Yusuf alaihissalam. Kan bapaknya kan menampakkan kecintaan Yusuf kan. No, akhirnya saudaranya nggak terima. Inilah gambaran dalam Islam itu seperti itu. Jadi boleh kita itu tidak ada dalam kaitan cinta, tapi jangan sampai ditampakkan kepada yang lain. Begitu pula kalau kita punya istri dua, jangan tampakkan kecintaannya ke sono aja. Nah itu begitu. Itu dia tuh, pas tuh Pak. Terus kalau minta maaf, kita bisa ini minta maaf sama seseorang. Seorang itu tapi tidak maafkan, bagaimana hukum dari kitanya gitu kan? Nah begini Mbak, itulah Abu Dawud yang meriwayatkan hadis itu. Jadi kalau kita minta maaf, ketika kita sudah menguntarkan kata maaf, udah cukup bagi kita. Kalau dia nggak mau, itu bahaya dia sendiri. Kenapa? Allah kan kalau kalian itu memaafkan, itu lebih baik bagi kamu. Nah ternyata nggak mau memaafkan. Allah aja memaafkan, masa kita? Nah ini Pak. Jadi kalau kita sama dengan ketika kita ketemu sama saudara kita, Assalamualaikum, udah lepas kita sudah. Nah, ini. Sorry, maaf ya, maaf semuanya ya, maaf ya. Harus dimaafin. Ada lagi kita cukupkan dengan sempat kita minta maaf pun juga bisa Pak. Tapi menghindar kita mau minta maaf tapi mereka atau orang ini langsung menghindar dari kita.
Itulah sifat manusia. Maka ketika kita suatu saat kemudian ketemu kita assalamualaikum udah cukup sudah. Itu aja kita. Soalnya apa? Nggak harus soalnya sifat manusia beda dengan kecuali kalau dia paham tentang agama, mungkin dia juga ini juga. Ini karena dia nggak paham agama, sementara kita sudah paham terhadap agama ini, kita takut nanti dia memiliki kiamat. Dan kita lakukan itu. Ternyata mereka itu selalu ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yang penting kita ada usaha upaya. Yang penting kita ada upaya kita. Mungkin itu Pak yang bisa kita sampaikan dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.